Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Santi Solihah, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 233402028. Pada video ini, saya akan membahas kasus kebakaran kilang minyak Pertamina dalam 4 tahun terakhir dengan fokus pada aspek Health, Safety, and Environment atau bisa disingkat HSE. Kita akan mengidentifikasi bahayanya, membahas bagaimana pengendalian dilakukan, dan menjelaskan standar operasional HSE yang seharusnya diterapkan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Pertamina mengalami 8 kebakaran besar di kilang dan depo minyaknya, seperti di Balongan, Lumpang, Cilacap, Balikpapan, dan Dumai. Setiap kebakaran menimbulkan kerugian besar, baik kerugian materi, lingkungan, maupun korban jiwa. Frekuensi kebakaran yang tinggi menandakan adanya celah serius dalam penerapan sistem HSE atau Health, Safety, and Environment. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, memahami cara pengendaliannya, serta menerapkan standar operasional yang tepat guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Dari kasus ini, kita bisa identifikasi beberapa bahaya utama, diantaranya seperti bahan mudah terbakar. Kilang menyimpan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, LPG yang sangat mudah terbakar. Yang kedua ada kebocoran pipa atau tangki seperti korosi, tekanan tinggi, atau kesalahan prosedur bisa menyebabkan kebocoran gas atau cairan yang memicu kebakaran. Yang ketiga, kegagalan sistem kelistrikan, yaitu korsleting di panel listrik atau alat monitoring bisa memicu api. Keempat, human error yaitu bisa pada kesalahan saat pengisian, pemeliharaan, atau prosedur keamanan yang dilanggar. Terakhir, kurangnya inspeksi dan perawatan. Sistem pemadam otomatis, detektor gas, atau jalur evakuasi kadang tidak diperiksa rutin. Nah, untuk mencegah bahaya tersebut, pendekatan HSE memiliki hierarki pengendalian bahaya, yaitu eliminasi adalah menghilangkan potensi bahaya. Misalnya, menyederhanakan jalur distribusi bahan bakar agar lebih aman. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti bahan berisiko tinggi dengan yang lebih aman. Di industri minyak, hal ini sangat terbatas. Yang ketiga, engineering control. Penerapan teknologi seperti sensor deteksi kebocoran gas, sistem sprinkler otomatis, fireproof coating pada pipa dan tangki juga. Pengaturan tekanan otomatis. Yang keempat, administrative control. SOP ketat harus diterapkan, contohnya pemeriksaan rutin, daily, weekly, monthly. Pelatihan keselamatan bagi semua pekerja dan sistem izin kerja terbatas di area berisiko tinggi. Terakhir ada APD atau alat pelindung diri seperti helm tahan panas, pelindung muka, baju tahan api, dan sepatu khusus. Semua tingkatan ini harus diterapkan bersamaan, bukan pilih salah satu. Mari kita bayangkan sebuah simulasi ringan tentang bagaimana sistem pengendalian bahaya bekerja di kilang minyak Pertamina. Misalnya di area pemrosesan terdapat sensor suhu dan asap. Ketika terjadi lonjakan suhu mendadak dan sensor mencium partikel asap, sistem mendeteksi adanya potensi kebakaran. Dalam waktu kurang dari 5 detik, alarm otomatis berbunyi nyaring di seluruh area. Panel kontrol menerima notifikasi dan langsung mengaktifkan sistem evakuasi darurat. Petugas keamanan yang sudah dilatih sebelumnya langsung bergerak menuju ke titik kebakaran sesuai dengan jalur evakuasi yang ditetapkan. Pada saat bersamaan, alat pemadam kebakaran otomatis menyemprotkan cairan pom khusus ke titik sumber api, meminimalkan potensi kebakaran yang meluas. Sistem seperti ini bukan hanya melindungi aset perusahaan, tapi yang paling penting menyelamatkan nyawa pekerja dan mencegah kerugian lingkungan. Tanpa sistem otomatisasi dan pelatihan personel yang matang, respon bisa terlambat dan risiko kebakaran bisa berakibat fatal. Industri minyak dan gas wajib mengikuti standar keselamatan internasional dan nasional. Yang pertama ada ISO 45001 yaitu Standar Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Yang kedua ada NFPA atau National Fire Protection Association merupakan aturan tentang keselamatan kebakaran industri minyak. Yang ketiga API, standar yang berasal dari American Petroleum Institute seperti API 653 atau standar tangki penyimpanan. Yang keempat ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan kerja di lingkungan berbahaya.
Nah, yang terakhir ada SKK Migas dan ESDM, juga punya regulasi internal terkait keselamatan operasional migas. Di lapangan, semua standar ini diwujudkan dalam bentuk safety, briefing harian, evakuasi rutin, alat pemadam lengkap, dan audit berkala. Jadi, kasus kebakaran yang terjadi berulang di kilang minyak PT Pertamina menunjukkan perlunya penerapan sistem HSE yang lebih ketat dan menyeluruh. Identifikasi bahaya harus dilakukan secara rutin, mulai dari kebocoran, tekanan tinggi, hingga human error. Pengendalian bahaya perlu disesuaikan dengan tingkat risikonya melalui pendekatan teknis, administratif, dan penggunaan APD. Standar operasional HSE seperti pelatihan rutin, sistem deteksi dini, dan evakuasi cepat wajib diterapkan agar insiden serupa tidak terulang. Dengan penerapan HSE yang baik, keselamatan pekerja lebih terjamin, risiko kerugian dapat ditekan, dan kepercayaan publik terhadap kinerja Pertamina bisa ditingkatkan. HSE bukan sekedar teori, ini soal nyawa dan lingkungan hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.